Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sahabat patilers, di video kali ini saya akan membuat tutorial cara pembuatan kolam yang sangat sederhana, yang sangat murah, namun ini cukup efisien ya. Dan tutorial kali ini saya khususkan untuk sahabat patilers yang masih pemula dan belum pernah berbudidaya ikan lele sama sekali, serta memiliki modal yang sangat terbatas. Jadi kalau kalian sahabat patilers yang masih pemula, yang katakanlah mempunyai modal yang sangat terbatas, contohnya kalian memiliki modal besarnya 5 juta, kecilnya 3 juta, kalian jangan berangan-angan saja. Silahkan ikuti tutorial yang saya buat kali ini, insya Allah ini cukup efisien. Nah sahabat patilers, kali ini saya sudah berada di samping rumah saya. Di sini ada lahan sedikit, di mana dulunya saya membuat 10 kolam di lahan ini. Tapi saya khususkan untuk pemijahan saja. Nah, dikarenakan saya ingin membuat atau membangun channel YouTube dengan konsep mulai dari awal sampai akhir, jadi saya putuskan kolam yang ada di sini saya bongkar dulu. Dan untungnya dulu saya membuat kolam di sini itu tidak permanen. Nah, jadi sifatnya semi permanen, jadi gampang untuk dibongkar pasang. Nah, sahabat patilers semua, saya mijahkan di sini, saya urus larvanya di sini. Kira-kira larvanya sudah berumur 15 atau 20 hari, baru saya pindahkan ke kolam yang ada di sana. Jadi tempatnya terpisah, tapi nggak jauh kok dari sini, masih terjangkau. Nah, sahabat patilers nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama, sahabat patilers, yang harus kalian lakukan adalah mengukur lahan kalian. Silahkan ukuran kolamnya disesuaikan dengan lahan yang kalian punya. Seperti contoh, punya saya ini ya, dikarenakan sempit lahannya, jadi saya membuat kolam dengan ukuran 2 x 3 meter saja. Nah, kalau sahabat patilers memang mempunyai lahan yang lebih dari yang saya punya, silahkan disesuaikan saja, mau ukurannya 3 x 3, 3 x 4 atau 4 x 6, silahkan ya, itu sesuaikan aja dengan keinginan kalian. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengukur lahan tersebut. Misalnya contoh ini kolamnya 2 x 3 meter, ini saya sudah pasang tiang-tiang seperti ini ya. Ini sengaja, ini buat tanda bahwa ini sudah diukur. Jadi ini ke tiang yang ada di sana ukurannya 2 meter. Lalu untuk lebarnya ya, untuk panjangnya saya ukur ke sana itu 3 meter. Jadi kolamnya 2 x 3 meter saja. Nah, sahabat patilers, bagian bambu yang sudah jadi tiang ini silahkan kalian tancapkan ya, sekuat mungkin, sekokoh mungkin. Nah, di samping bambu ini untuk tiang, sahabat patilers semua, silahkan belah bambunya seperti ini ya, berbentuk memanjang. Ini namanya kalau di saya reng ya, bikin reng kayak gini, dibersihin, lalu kalian jemur. Nanti ini untuk bahan dinding kolamnya. Nah, sahabat patilers, dikarenakan pembuatan kolam ini sangat sederhana, jadi kalian bisa menggunakan bahan apapun yang ada di sekitar kalian. Contohnya seperti saya ini yang memanfaatkan asbes bekas bangunan saung yang sudah saya bongkar. Daripada nganggur, mending saya manfaatkan untuk dinding kolam. Dan ini tinggi asbesnya juga hanya 30 cm saja, serta saya pasang di bagian bawah kolam. Nanti ke atasnya akan saya sambung dengan bambu. Pertama-tama kalian harus mempersiapkan alat pendukung kerja seperti golok, kapak kecil, palu, paku, gergaji, meteran, tali kawat, bor tangan, serta gerinda. Nah, sahabat patilers, sedikit saran dari saya, dalam usaha budidaya ikan lele diusahakan semuanya kita lakukan sendiri. Ini untuk penyesuaian rencana dan keinginan kita, serta menekan biaya operasional. Saya pun mengerjakan kolam ini sendiri tanpa bantuan orang lain. Alasannya,
agar bangunan kolamnya bisa terwujud seperti yang kita rencanakan. Nah, seperti yang kalian saksikan di videonya, saya tidak memberi jarak antara kolam satu dengan kolam lainnya. Ini bertujuan agar kolam kita banyak dan memaksimalkan dalam pemanfaatan lahan serta menghemat bambu. Nah, sahabat patilers, silahkan kalian pasang belahan bambu atau reng yang sudah kalian bersihkan tadi, itu gunanya untuk dinding kolam. Dan mohon maaf ya, dalam perakitannya seperti yang kalian lihat, saya pasangnya hanya jarang-jarang saja. Tapi nanti kalian kalau mau bikin, jangan yang seperti ini, bikin yang sekokoh mungkin, bikin yang sekuat mungkin. Jadi saya bikin ini hanya untuk tutorial saja, hanya untuk sementara saja. Nanti ini saya akan bongkar, akan saya ganti dengan tutorial pembuatan kolam yang lebih kokoh lagi. Rangka kolam ini memang terlihat cukup rapuh ya, dan ini juga bisa dimakan rayap. Ini untuk menghambat pertumbuhan rayap. Agar ini tidak dimakan rayap dalam jarak waktu dekat, silahkan kalian membeli anti rayap di material. Tapi saya menggunakannya bukan anti rayap. Di sini saya menggunakan oli bekas. Jadi tiang bambu sebelum saya tancapkan ke bawah itu saya celupkan dulu ke oli bekas. Dan alhamdulillah rayap tidak mau makan. Kolam ini apabila kita rawat dengan baik, insya Allah minimal 8 bulan, maksimalnya 1 tahun, ini akan bisa terpakai. Ini lumayan ya buat kita berbudidaya dalam 4 atau 5 periode, baik itu pembenihan atau pendederan, sambil kita menabung untuk membuat kolam yang lebih kokoh lagi. Jadi kita bisa belajar berbudidaya, bisa mengenal tentang budidaya ikan lele di kolam sesederhana ini sambil kita menabung. Mudah-mudahan hasilnya ada, hasilnya bisa terjual, dan uangnya kita tabung untuk tujuan kita membuat kolam yang lebih kokoh lagi. Nah, sahabat patilers, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Itu tadi tutorial tentang pembuatan rangka kolam yang sangat sederhana, yang sangat murah, serta efisien. Kalau menurut saya ini cukup efisien ya, karena ini efisien dalam modal, juga efisien dalam hal waktu. Saya saja yang membuat 8 kolam dengan bahan dari bambu ini hanya membutuhkan waktu 4 hari saja. Nah, untuk sahabat patilers yang pemula, yang memiliki modal terbatas, kalian gak usah berkecil hati, serta kalian gak usah putus asa. Silahkan kalian ikuti tutorial yang saya buat seperti ini. Insya Allah ini cukup efisien. Yang penting 5 persiapan sebelum kalian berbudidaya ikan lele itu sudah kalian laksanakan. Seperti yang sudah saya bahas di video terdahulu, persiapan sebelum berbudidaya ikan lele yaitu ada 5. Yang pertama modal, yang kedua lahan, yang ketiga teknis, yang keempat jaringan antar petani, yang kelima pasar. Jika kalian sudah menguasai 5 langkah sebelum berbudidaya ikan lele ini, insya Allah modal berapapun pasti jalan. Tapi sebaliknya, modal sebesar apapun, jika kalian tidak mempersiapkan terlebih dahulu, akan sedikit menjadi hambatan. Bukannya tidak bisa, bukannya tidak akan terlaksana. Insya Allah akan berjalan, tapi akan sedikit menghambat. Jadi jika kita sudah mempunyai produk benih, atau kita mempunyai ukuran sangkal, atau kita punya ukuran konsumsi, nanti kita kalau tidak punya pasar kan akan sedikit terhambat. Jadi kita kasak-kusuk dulu mencari hal-hal tersebut. Nah, alangkah baiknya kita persiapkan dulu segala sesuatunya sebelum kita memulai berbudidaya ikan lele. Nah, walaupun kolamnya sereot ini, sejelek ini, tapi kalau persiapan 5 langkah ini sudah kalian lakukan, insya Allah ini akan berjalan. Sekian dulu video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patilers seluruh Nusantara dan tetap semangat. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Silakan dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang serta memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di setiap video yang saya upload di channel ini. Jangan lupa juga tekan tombol like, share,
dan komen ya sahabat Petilers. Terima kasih.